Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kenci Channel. Di pertemuan kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat pola Jasko atau biasa disebut dengan pola Jaskoko. Tapi ada juga sebagian orang yang menyebutnya pola Beskap. Jadi untuk pola Jasko itu bentuk badannya itu persis mirip seperti bentuk jas, tapi nanti di bagian kancing depan dan di bagian kerah itu menggunakan kerah koko, makanya disebut pola Jaskoko. Nah, di sini untuk membuat pola Jasko, saya sudah menyiapkan untuk ukurannya ya. Nah, di sini untuk ukurannya, untuk lingkar badan saya menggunakan 108 cm. Kemudian lingkar pinggang 102, lingkar pinggul 110, lebar bahu atau lebar pundak. Di sini saya menggunakan 46 cm. Kemudian panjang lengan 58 cm. Untuk panjang jaskonya saya menggunakan 73 cm. Dan ukuran ini itu sudah termasuk kelonggaran ya. Jadi lingkar badan, lingkar pinggang, dan lingkar pinggul itu sudah saya tambahkan untuk kelonggaran. Untuk kelonggarannya sendiri itu bisa ditambahkan dari ukuran pas, kita bisa tambahkan 12 cm. Itu standar ya, yang sedang. Tapi kalau pengen yang press body bisa ditambahkan 10 cm. Tapi kalau yang longgar bisa ditambahkan 14 sampai 16 cm. Itu terserah ya, teman-teman bisa disesuaikan saja untuk penambahan kelonggarannya. Oke, sekarang kita bisa langsung lanjut ke proses pembuatan polanya. Di sini untuk mempersingkat waktu, silakan teman-teman buat garis lurus seperti ini. Jadi garis ini dari tepi kertas kita buat kurang lebih 5 cm. Kemudian di bagian sini kita kasih jarak dari tepi kertas 7 cm. Kemudian kita tentukan dulu untuk panjang jaskonya. Di sini panjang jasko 73 cm. Jadi kita ukur dari garis ini ke bagian sini kita ukur 73 cm. Kemudian di bagian sini juga sama, kita ukur 73 cm. Jadi supaya nanti benar-benar lurus untuk posisi garisnya. Nah, di sini kita garis lurus ke depan. Kita garis panjang saja ya. Jadi ini nanti berfungsi untuk bagian pola depan. Jadi kita garis panjang saja langsung seperti ini. Selanjutnya dari garis ini, teman-teman perhatikan ya, dari garis ini kita naikin 2,5 cm. Jadi dari garis ini kita naik 2,5 cm. Kemudian dari garis ini kita turunin 2,5 cm. Di bagian sini juga sama, kita ukur dari garis naik 2,5, turun 2,5. Kemudian kita buat garis. Nah, untuk yang garis ini kita garis agak sedikit pendek saja, seperti ini cukup. Oke, di sini saya akan sedikit jelaskan. Jadi garis yang pendek 2 ini itu jaraknya 5 cm. Jadi 5 cm ini untuk menentukan garis kemiringan bahu. Sekarang kita akan buat untuk pola badan belakang dulu ya. Karena untuk pola jas atau jasko, saya sering membuatnya itu dari pola belakang. Nah, jadi dari garis yang ini kita geser masuk 8 cm untuk kerung lehernya. Ini standar ya. Kemudian dari titik ini kita hubungkan ke garis ini, kita buat garis melengkung, kurang lebih seperti ini. Kita bisa menggunakan penggaris melengkung seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan cara menggarisnya. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita bisa tentukan untuk lebar bahu atau lebar pundaknya. Nah, di sini lebar bahu 46 cm. Jadi rumusnya 46 cukup dibagi 2 sama dengan 23 cm. Maka dari garis ini ke sini kita buat 23 cm. Nah, jadi titiknya di sini. Kemudian dari titik ini kita hubungkan ke bagian kerung leher. Nah, untuk menggarisnya kita menggunakan penggaris melengkung seperti ini. Teman-teman perhatikan cara menggarisnya. Jadi posisi penggarisnya itu seperti ini, cekung ke dalam. Oke, selanjutnya di sini kita bisa tentukan untuk garis lingkar badan atau garis lingkar dada. Jadi untuk menentukan garis lingkar badan, di sini kita harus menggunakan rumus dari patokan lebar bahu. Nah, di sini kan lebar bahu 46 cm, jadi rumusnya 46 dibagi 2 sama dengan 23 cm. Lalu kita kurangin 1 cm, maka menjadi 22 cm. Angka 22 cm ini kita buat dari garis sini teman-teman ya, dari ujung bahu sini ke bawah. Nah, dari sini
ke sini 22 cm. Kemudian di bagian sini juga sama, kita buat 22 cm biar benar-benar lurus. Selanjutnya kita hubungkan garis lurus ke depan. Nah, di sini kita buat garis panjang saja karena nanti berfungsi untuk pola depannya. Oke, selanjutnya di sini kita fokus lagi dari garis lingkar badan. Ya, dari garis ini itu kita bisa naikin 5-6 cm. Standarnya 5-6 cm ya. Dari garis ini naik 5-6 cm. Tapi di sini saya akan naikin 6 cm. Kalau teman-teman ukurannya lebih kecil bisa naik 5 cm atau 5,5. Kemudian kita garis panjang lagi. Jadi garis ini adalah garis untuk menentukan garis lingkar badan atas ya, atau batas potongan anak jasnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan tentukan untuk garis pinggang. Nah, di sini untuk garis pinggang itu dari garis badan ini kita bisa turunin 17-18 cm, itu standar ya. Di sini saya akan turunin 18 cm. Mungkin kalau orangnya tinggi bisa diturunin 19 cm. Kemudian kita buat garis lurus ke depan, kita buat garis panjang lagi karena nanti untuk berfungsi sebagai pola badan depan. Oke, selanjutnya di sini kita bisa tentukan untuk garis pinggul. Untuk menentukan garis pinggul itu dari garis pinggang kita bisa turunin 17-18 cm lagi. Tapi di sini saya tidak akan buat ya untuk garis pinggulnya. Saya akan menggunakan pinggulnya itu di posisinya di garis bawah saja. Karena menurut saya garis pinggul untuk laki-laki itu tidak terlalu penting. Saya akan menggunakan garis bawah saja. Tapi kalau teman-teman mau dibuat garis pinggul silakan ya, dari garis pinggang turun 18 cm. Tapi di sini saya akan menggunakan garis yang paling bawah saja. Oke, selanjutnya di sini kita akan bentuk untuk bagian punggungnya. Jadi bentuk baju jas itu di bagian punggung sini tidak lurus, dia agak melengkung seperti ini. Ya, seperti ini bentuknya mengikuti tubuh manusia. Nah, caranya seperti ini, dari garis ini kita geser masuk dulu 2,5 cm. Kemudian di bagian bawah juga sama, kita geser masuk 2,5 cm. Kemudian kita buat garis lurus dulu. Oke, kita garis nyampe sini saja, tidak perlu nyampe atas. Kemudian di sini kita bisa tentukan untuk belahan belakang atau belahan jasnya. Nah, di sini untuk belahan itu dari garis bawah kita bisa buat 22 cm, ini standar ya. Nah, di sini saya buat 22 cm untuk belahan jasnya. Selanjutnya di sini kita bisa bentuk garis melengkung seperti ini. Nah, caranya kita menggunakan penggaris pinggul. Perhatikan garis pinggang ini ya. Jadi posisikan garis pinggul ini ke bagian pinggang. Nah, lalu kita buat garis melengkung keluar. Usahakan jangan sampai ada patahan di bagian sini. Oke, lalu penggarisnya kita balik, kita atur-atur penggarisnya. Usahakan di bagian sini tuh harus benar-benar langsam. Harus sehalus mungkin untuk garisnya. Nah, kira-kira sudah seperti ini. Sekarang kita fokus ke bagian badan sampingnya. Nah, di sini perhatikan teman-teman. Caranya kita ukur dulu lebar bahu atau lebar punggung di sini. Kita ukur ada berapa senti. Nah, di sini kan tadi 23. Kita buat garis lurus ke bawah. Nah, supaya lurus kita ukur juga di bagian pinggang. Di sini juga sama, kita tandain angka 23. Di bagian bawah juga sama. Diukur dari garis terluar ya, teman-teman. Jangan sampai salah. Lalu kita garis lurus. Di sini saya akan menggunakan spidol merah. Karena ini hanya garis bantu saja. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini teman-teman fokus di garis lingkar badan atas ini ya, perhatikan garisnya. Nah, jadi dari garis merah ini kita geser masuk 1 cm. Kemudian untuk garis pinggang, itu dari garis merah ini kita geser masuk 2 cm. Kemudian untuk yang garis bawah, ini kita pasin saja dengan garis yang berwarna merah. Jadi di sini posisinya. Lalu kita hubungkan 3 titik ini. Nah, cara menggarisnya teman-teman bisa perhatikan. Usahakan benar-benar langsam, jangan sampai ada patah-patahan juga. Nah, kemudian penggaris kita balik seperti ini.
Oke, selanjutnya di sini kita bisa garis di bagian kerung lengan. Jadi cara menggarisnya seperti ini, kita bisa menggunakan penggaris pinggul lagi. Perhatikan bentuk penggarisnya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk bentuknya. Dan untuk pola badan belakang ini sudah selesai ya, bentuknya seperti ini. Dan perlu teman-teman ketahui, garis hitam ini itu belum termasuk kampuh ya. Jadi garis hitam ini ke sini itu belum termasuk kampuh. Jadi untuk penambahan kampuh nanti saya akan tambahkan saat pemotongan di kertas saja, nanti terakhir saat pemotongan di kertas. Supaya nanti tidak terlalu banyak garis, jadi teman-teman tidak bingung. Oke, sekarang kita bisa langsung lanjut ke proses pembuatan pola badan depan. Nah, di sini teman-teman perhatikan, dari ukuran 3 ini yang terbesar adalah lingkar pinggul. Nah, makanya kita menggunakan patokan lingkar pinggul. Jadi lingkar pinggul 110 kita bagi 2, sama dengan 55 cm. Karena nanti saya akan potong menggunakan kampuh di bagian sini, supaya nanti tidak tekor ya untuk bagian anak jasnya. Maka di sini kita tambahkan 4 sampai 5 cm. Di sini saya akan tambahkan 5 cm. Maka akan menjadi 60 cm. Angka 60 cm ini kita ukur dari garis yang dalam sini ya, teman-teman perhatikan. Jadi angka 60 kita ukur dari garis yang dalam. Nah, jadi meteran angka 60-nya di sini. Lalu angka 0 ada di depan. Maka nanti posisi tengah muka depan itu ada di angka 0 sini. Kita tandain dulu titiknya. Kemudian kita garis lurus ke atas. Jadi supaya benar-benar lurus kita ukur lagi ya. Dari garis ini ke sini 60 cm. Oke, selanjutnya di sini supaya saya lebih mudah saat pembuatan pola. Untuk kertasnya saya akan putar ya. Kalau saya memaksakan pola depan ada di sana, nanti saya akan nunduk, akan menutupin kamera. Jadi supaya tidak menutup kamera, polanya saya akan putar, atau kertasnya saya akan putar seperti ini. Jadi nanti posisi depan ada di sini. Oke ya, kelihatan ya. Selanjutnya dari titik-titik ini kita hubungkan. Di sini saya akan menggunakan spidol merah. Jadi sebagai tanda ya. Jadi garis ini tuh adalah garis tengah muka atau garis kancing. Jadi posisi kancing itu ada di garis ini. Oke, di sini saya akan sedikit jelaskan lagi. Jadi garis yang berwarna merah ini adalah garis kancing. Jadi posisi kancing itu ada di garis merah ini. Maka harus kita keluarkan lagi 1,5 cm untuk penambahan kancing ya, atau biasa disebut dengan garis lipatan kalau kita membuat kemeja. Nah, jadi dari garis merah kita geser keluar 1,5 cm lagi untuk penambahan tempat kancingnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya garis-garis ini kita bisa sambung, kita hubung-hubungkan lagi biar lebih jelas. Oke, sekarang di sini teman-teman perhatikan lagi. Jadi teman-teman ukur dari ujung kerung leher ke bagian sini ada berapa senti. Tadi kan kita membuatnya 8 cm. Maka kita ukur di bagian depan sini, tapi kita ukur dari garis yang berwarna merah ya, atau garis kancing. Kita ukur sama 8 cm seperti kerung leher belakang. Nah, di sini titiknya. Kemudian untuk garis turun bahu itu kita posisikan di sini ya. Kalau tadi kan garis yang turun bahu 5 cm itu di sini. Kalau untuk pola depan, garis 5 cm-nya itu dari garis ini ke bawah. Jadi intinya garis 5 cm ini kita rubah di bagian sini. Nah, jadi untuk garis turun bahu itu ada di sini posisinya. Selanjutnya di sini kita ukur lagi separuh dari lebar bahu badan belakang. Nah, di sini kita ukur dulu. Di sini saya mendapatkan angka 15,5 cm.
Jadi angka 15,5 cm ini kita ukur dari titik ini ke garis ini. Teman-teman bisa perhatikan cara mengukurnya. Nah, jadi titiknya itu ada di sini. Nah, tapi karena ini adalah pola Jasko, saya saranin lebar bahu depan itu agak kita kurangin ya. Jadi dari titik ini ke sini kita kurangin saja setengah senti. Nah, untuk pengurangannya kita kurangin dari bahu sini. Nah, karena lebar bahu depan itu agak pendek, jadi nanti saat menjahit, posisi bahu depan itu agak ditarik ya, biar sama dengan bahu belakang. Oke, sekarang kita bisa buat garisnya ya. Kalau tadi di pola belakang, itu seperti ini, menggarisnya cekung ke dalam. Kalau untuk bahu depan itu agak cembung keluar ya, seperti ini bentuk penggarisnya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita bentuk di bagian kerung leher depan. Nah, di sini untuk membentuk kerung leher depan, teman-teman perhatikan. Jadi dari bahu ke garis kancing atau garis yang berwarna merah ini kan 8 cm. Ya, dari sini ke sini 8 cm. Kalau untuk turun kita tambah 1, maka menjadi 9 cm dari garis ini. Kemudian kita bentuk garis melengkung. Nah, untuk menggarisnya teman-teman bisa perhatikan ya. Kita atur-atur saja menggarisnya seperti ini kurang lebihnya. Oke, jadi untuk bentuk kerung leher depan sudah selesai ya, seperti ini bentuknya. Selanjutnya di sini kita bisa tentukan di bagian garis lingkar badan sini. Nah, untuk rumusnya teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini lingkar badan 108 cm. Jadi rumusnya 108 dibagi 4 sama dengan 27 cm. Angka 27 cm ini kita ukur dari garis yang berwarna merah atau garis kancing. Nah, di sini kita ukur dulu 27 cm. Di sini titiknya kita tandain dulu titik di sini. Lalu dari titik ini kita geser masuk 2 cm atau 3 cm boleh. Di sini saya akan geser 3 cm. Selanjutnya kita akan bentuk di bagian kerung lengannya. Jadi teman-teman perhatikan, dari lebar bahu depan sini kita ukur dulu. Ada berapa senti. Lalu kita samain di bagian garis ini. Kita samain dulu ya titiknya di sini. Lalu dari titik ini kita geser masuk 3 cm atau 3,5. Di sini saya akan geser 3,5 cm. Lalu kita hubungkan 3 titik ini. Cara menghubungkan kita bisa menggunakan penggaris kerung lengan. Perhatikan penggaris yang melengkung seperti ini. Kita taruh di bagian sini. Kira-kira sudah pas, 3 titik ini saling ketemu. Kita tinggal garis seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk bentuk kerung lengan depannya. Selanjutnya di sini sebelum kita membuat potongan untuk badan depan, di sini kan ada potongan nanti. Caranya kita tentukan dulu untuk saku atas dan saku bawahnya dulu. Nah, untuk posisi saku dari garis yang berwarna hitam ini, garis yang terluar, kita bisa geser masuk 6,5 cm. Oke, di sini kita tandain dulu titiknya. Lalu dari garis kerung lengan, kita geser masuk 3,5 cm. Atau 3 cm boleh, nanti disesuaikan dulu untuk lebar sakunya. Nah, di sini kita ukur. Nah, di sini saya mendapatkan angka 10,5 cm. Jadi untuk lubang saku jas atau jasko itu standarnya 10 sampai 11 cm. Karena di sini saya mendapatkan angka 10,5 berarti udah bisa ya. Masih bisa dipakai. Kemudian di sini dari titik ini kita turunin saja 1 cm karena posisi saku nanti akan saya buat sedikit miring. Nah, lalu kita hubungkan titiknya seperti ini. Kemudian untuk turun saku atau tutup sakunya kita buat aja 2 cm. Kemudian di sini kita garis ke bawah. Perhatikan posisi penggarisnya ya, sejajarkan dengan garis depan sini. Nah, jadi bentuk sakunya seperti ini ya untuk saku atasnya. Selanjutnya di sini kita akan tentukan untuk bagian kupnat. Jadi untuk menentukan kupnat kita ambil dari tengah-tengah saku.
Nah, di sini kita ukur dulu sakunya kan tadi 10,5 cm. Kita tandain tengah-tengahnya. Nah, kurang lebih sini tengah-tengahnya. Lalu kita ukur dari titik ini ke depan ada berapa senti. Di sini ada 12 cm, di bagian bawah sini juga sama, kita ukur 12 cm. Lalu kita garis ke bawah seperti ini. Kemudian untuk batas kupnat itu dari garis lingkar badan, dari garis ini turun saja 3 cm atau 4 cm. Di sini saya akan turunin saja 3 cm. Kemudian untuk posisi saku bawah itu dari garis pinggang kita bisa turunin 6 cm ya, kurang lebih dari garis ini kita turunin saja 6 cm. Lalu kita garis agak sedikit miring. Nah, karena di sini 6 cm, di sini saya buat 5,5 cm. Kemudian kita buat garis lagi. Kemudian dari kupnat, dari garis kupnat ini kita geser keluar atau kita geser maju 2 cm untuk posisi sakunya ya. Kemudian untuk panjang saku atau lubang sakunya kita bisa buat 14 sampai 15 cm. Di sini saya akan buat 14,5 cm saja. Kemudian untuk lebar tutup saku kita bisa buat 5,5 cm atau 6 cm, boleh disesuaikan saja ya. Di sini saya buat 5,5 cm. Kemudian kita buat garis seperti ini lagi. Sekarang kita bisa bentuk untuk tutup sakunya. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk bentuk tutup sakunya. Sekarang kita buat garis untuk potongan badan depannya. Jadi posisinya nanti di sini. Jadi dari batas tutup saku atau kantong itu sama ya. Kalau depan 2 cm, di bagian sini juga sama. Kita buat 2 cm. Kemudian dari titik ini kita hubungkan ke sini. Kita bisa menggunakan penggaris lengkung seperti ini lagi. Teman-teman bisa perhatikan cara menggarisnya. Lalu kita hubungkan menggunakan penggaris lurus ke bawah. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat untuk pola badan anak jasnya. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan. Jadi garis ini ke bawah itu belum termasuk kampuh ya. Jadi garis ini adalah garis jahitan. Maka harus kita tambahkan kampuh di sini. Nah, di sini kita kasih jarak 1 cm untuk kampuh. Kemudian dari sini juga sama, kita kasih jarak lagi 1 cm untuk jahitan anak jasnya. Jadi nanti garisnya itu ada jarak 2 cm dari sini ke sini. Jadi yang 2 cm itu untuk kampuh. Kemudian yang sini kita kasih jarak 3 cm. Kemudian kita hubungkan dari sini ke sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di bagian sini juga sama, kita kasih kampuh 2 cm. Lalu kita buat garis seperti ini, teman-teman perhatikan ya cara menggarisnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang saya akan jelaskan lagi ya. Jadi garis ini itu adalah garis jahitan. Jadi nanti saat pemotongan di kertas itu dipotong tengah-tengahnya ya untuk kampuh. Sekarang kita akan bentuk di bagian anak jasnya. Caranya seperti ini. Kita ukur dulu di bagian lingkar badan. Di sini lingkar badan adalah 108 cm. Jadi caranya 108 kita bagi 2 saja. Sama dengan 54 cm. Nah, angka 54 cm ini kita pegang di meteran. Jadi di meteran kita cari angka 54 cm. Kemudian angka 54 cm ini kita taruh di garis merah atau garis kancing. Kita ukur ke depan ya, ke sini. Jadi angka 54 kita taruh di garis berwarna merah atau garis kancing, lalu kita ukur ke sini. Nah, di sini kita pegang lagi meterannya. Lalu kita taruh lagi meterannya, diukur dari sini ke sini.
Nah, maka kita akan mendapatkan sisanya itu 10 cm setengah ya. Di sini ada sisa 10 cm setengah. Maka kita ukur untuk anak jasnya, di sini kita buat 10 cm setengah. Nah, kurang lebih di sini titiknya. Selanjutnya di sini kita akan ukur untuk di bagian pinggang. Di sini lingkar pinggangnya 102. Jadi caranya sama. Kita ambil separohnya ya. Jadi 102 kita bagi 2 sama dengan 51 cm. Jadi angka 51 cm ini kita pegang lagi di meteran. Nah, di sini angka 51. Lalu angka 51 kita taruh lagi di garis berwarna merah atau garis kancing. Kita ukur lagi ke sini. Kemudian di sini kita pegang lagi meterannya. Lalu kita hubungkan ke bagian pinggang pola belakang. Dari sini ke sini ya, kita ukur lagi. Nah, di sini saya mendapatkan angka 11 cm. Maka untuk pinggang anak jasnya, di sini kita buat saja 11 cm. Jadi di sini titiknya. Selanjutnya kita akan tentukan untuk pinggul ya. Nah, caranya juga sama, lingkar pinggul 110 cm, kita bagi 2 sama dengan 55 cm. Kita pegang lagi meterannya di angka 55 cm. Kita taruh di garis berwarna merah atau garis kancing. Kita ukur ke sini. Lalu kita pegang meterannya. Lalu kita ukur di bagian sini ke sini. Kemudian sisa ini kita taruh dari garis ini ke sini. Kemudian kita bisa tandain dulu. Selanjutnya kita buat garis ya. Untuk 3 titik ini kita hubungkan. Untuk cara menggarisnya teman-teman bisa perhatikan. Oke, jadi untuk pola anak jasnya ini sudah selesai ya, bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita potong di bagian titik ini ya untuk kampuhnya. Sekarang kita bentuk untuk bagian kerung lengannya. Untuk cara membentuk kerung lengan ya dari sini ke sini. Kita bisa menggunakan penggaris kerung lengan lagi. Perhatikan bentuk penggarisnya. Nah, di sini kita atur-atur dulu. Oke, kira-kira sudah pas. Kemudian kita garis. Selanjutnya di sini kita akan buat untuk kupnat di bagian depan sini ya. Di sini saya akan menggunakan kupnat. Jadi untuk kupnat dari garis ini kita geser setengah senti ke kiri, setengah senti ke kanan. Jadi nanti kupnatnya cukup 1 cm saja. Lalu kita hubungkan ke atas. Oke, karena di bagian depan sini di kupnat, otomatis nanti untuk bagian pinggangnya kan kecil. Maka kita harus lebarin lagi 1 cm. Karena kan kupnatnya 1 cm, maka di bagian sini kita tambah 1 cm. Nah, kemudian kita garis lagi, kita rubah garisnya. Maka garis ini tidak dipakai lagi. Oke, selanjutnya kalau di bagian depan sini di kupnat, otomatis di bagian sini harus kita kurangin. Supaya nanti saat di depan di kupnat, di bagian samping sini tidak turun, maka di bagian sini kita kurangin saja setengah senti. Jadi dari tutup kantong kita naikin setengah senti. Jadi nanti saat pemotongan di kain di bagian sini dipotong ya, karena ada kupnatnya. Selanjutnya di sini untuk
di bagian bawah. Kalau di bagian depan sini kalau lurus seperti ini tuh tidak bagus. Maka di bagian depan sini kita turunin. Kita bisa turunin saja 2 cm. Ini juga berfungsi nanti saat bajunya dipakai itu tidak ketarik ke atas. Maka di sini kita turunin saja 2 cm. Selanjutnya untuk yang garis ini, kan ada kupnatnya setengah senti. Tapi di bagian bawah sini kita turunin saja 1 cm. Nah, di sini dari garis turunin 1 cm, kemudian yang ini kita turunin setengah senti. Karena kan ada selisih kupnat setengah senti tadi di bagian depannya. Lalu kita garis seperti ini. Kita bisa menggunakan penggaris lurus boleh, agak melengkung sedikit boleh ya, disesuaikan saja. Oke, di sini kita sambung-sambungin dulu ya garisnya. Di sini kan kurang tadi garisnya. Kemudian di bagian anak jasnya, di sini kita buat garis baru lagi ya untuk batas panjang bajunya. Nah, selanjutnya di sini untuk kampuh keliman kita bisa tambahkan 4 cm atau 4,5 cm. Oke, selanjutnya kita garis-garis dulu untuk kampuh jahitan. Oke ya, untuk kampuh bagian keliman bawahnya sudah saya tambahkan. Sekarang kita bisa langsung potong untuk polanya. Nah, di sini untuk pemotongan bagian badan depan dari garis yang berwarna hitam atau garis lipatan, kita kasih kampuh 1 cm. Jadi untuk jahitan kita buat saja 1 cm. Selanjutnya untuk yang bagian bawah kan sudah ditambahkan kampuh. Di sini kita potong saja garis yang paling bawah ya, di sini garisnya. Kemudian untuk yang bagian sini kita kasih kampuh 1 cm ya. Maka kita potong saja tengah-tengahnya seperti ini. Oh ya teman-teman ya, lupa di sini kita belum ukur untuk bagian kerung lengannya atau lingkar ketiaknya. Jadi kita ukur dulu di bagian kerung lengannya. Jadi untuk membuat pola lengan kita harus ukur dulu di bagian lingkar ketiaknya. Caranya teman-teman bisa perhatikan. Kita ukur untuk bagian depan sini. Lalu kita hubungkan ke garis ini. Kemudian kita sambungkan ke bagian pola belakang. Di sini saya mendapatkan angka 53 cm. Berarti untuk lingkar ketiaknya ini ada 53 cm. Saya akan catat dulu. Nah, di sini lingkar ketiak 53 cm. Menurut saya ukuran baju ini dengan lingkar ketiak 53 cm itu sudah normal. Masih batas toleransi ya. Jadi untuk menentukan batas toleransi lingkar ketiak itu caranya seperti ini. Tadi kan lingkar badan atau lingkar dadanya itu 108 cm. Jadi lingkar ketiak itu tidak boleh dari separuh dari lingkar badan. Di sini kan separuhnya 54. Itu lingkar ketiak tidak boleh lebih dari 54 minimal ya, minimalnya itu kurang lebih 50 sampai 54 cm itu maksimal. Jadi batas toleransinya antara 50 sampai 54 cm. Sedangkan di sini ukurannya saya mendapatkan 53. Berarti masih ada batas toleransinya ya antara 50 sampai 54 cm untuk lingkar ketiaknya. Berarti untuk lingkar ketiak ini menurut saya sudah pas ya. Tapi seandainya teman-teman kurang bisa diturunin di bagian sini kerungannya. Tapi seandainya teman-teman kerung lengannya itu diukur lebih dari 54 cm, maka kerungan ini kita naikin. Jadi garis-garis ini kita naikin, disesuaikan saja. Oke ya, jadi mungkin caranya seperti itu untuk menentukan lingkar kerung lengan atau lingkar ketiak. Di sini lingkar ketiaknya sudah sesuai, sudah pas.
Kita langsung lanjut ke proses pemotongan di polanya. Di sini kita potong, kita tambahkan kampuh 1 cm semua ya. Oke, setelah dipotong hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya untuk yang bagian kupnat sini saya akan sedikit jelaskan. Nah, untuk yang bagian sini kita potong dulu. Di sini kan belum saya potong ya. Nah, di sini kita potong. Kita kurangin setengah senti, kita naikin setengah senti dari batas tutup kantong. Nah, jadi nanti seadanya di kupnat, di sini kita bisa potong, lalu kita kupnat, kita pecah kupnatnya. Nah, kalau sudah dikupnat, kan di sini kan tidak sama. Kalau sudah dikupnat, ini akan sama di bagian sampingnya. Nah, jadi ini sama ya. Nah, seperti ini seandainya sudah dikupnat. Selanjutnya kalau disambung, maka dia akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita bisa langsung lanjut ke proses pembuatan pola lengannya. Oke, sekarang kita bisa langsung lanjut ke proses pembuatan pola lengan. Seperti biasa, sebelum kita membuat pola lengan, kita buat garis bantu dulu. Nah, di sini kita buat garis bantu lurus seperti ini. Kemudian di sini kita bisa tentukan untuk panjang lengannya. Di sini panjang lengan 58 cm. Kita harus tambah 2 cm. Kenapa harus ditambah 2 cm? Karena untuk lengan jas ataupun jasko itu kan ada padding atau busa di bagian pundaknya. Maka di sini kita tambah 2 cm menjadi 60 cm untuk panjang lengannya. Maka 60 cm kita buat dari garis ini teman-teman ya. Di sini kita buat garis siku dulu. Oke, selanjutnya di sini kita ukur 60 cm dari garis ini. Kemudian di bagian sini juga sama, kita ukur 60 cm supaya benar-benar lurus untuk garisannya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa tentukan untuk lebar lengannya. Nah, di sini untuk menentukan lebar lengan kita patokannya dari lingkar ketiak ya. Tadi kan lingkar ketiaknya kita mendapatkan 53 cm. Di sini saya akan catat dulu lingkar ketiak 53 cm. Jadi rumusnya seperti ini. Lingkar ketiak 53, kita tambah 7 cm, kemudian kita bagi 3. Jadi ini adalah rumus ya. Jadi rumusnya lingkar ketiak ditambah 7 dibagi 3 sama dengan 20 cm. Jadi 20 cm kita ukur dari garis ini ya ke sini. Kita buat 20 cm. Nah, di sini kita ukur dulu 20 cm. Kemudian di bagian bawah sini juga sama, kita buat 20 cm supaya benar-benar lurus. Oke, selanjutnya di sini kita bisa tentukan untuk turun puncak lengan ya. Jadi untuk menentukan turun puncak lengan, itu rumusnya kita patokannya dari lingkar ketiak lagi. Jadi lingkar ketiak 53, rumusnya cukup dibagi 3. Sama dengan 17 cm lebih 6 mili. Di sini saya buletin saja menjadi 17 cm setengah. Angka 17 cm setengah kita buat dari garis ini, teman-teman perhatikan. Jadi dari garis ini kita ukur 17 cm setengah. Kemudian kita buat garis lagi. Dan garis ini adalah garis untuk turun puncak lengan ya. Selanjutnya di sini kalau teman-teman menggunakan ukuran lingkar sikut ya atau garis sikut, dari garis turun puncak lengan ke garis bawah kita ukur tengah-tengahnya. Nah, di sini kurang lebih tengah-tengahnya. Lalu dari titik ini kita naikin saja 2 cm. Maka garis sikutnya ada di sini.
Tapi di sini saya tidak akan menggunakan garis sikut ya, karena saya tidak mempunyai ukurannya. Jadi untuk garis sikut saya tidak akan buat, tapi silakan teman-teman kalau mau dibuat garis sikut silakan digaris dulu. Selanjutnya di sini teman-teman perhatikan lagi, dari garis ini kita turunin 5 cm ya. Jadi turun 5 cm ini untuk batas anak lengan jas. Itu standarnya ya, itu 5 cm. Selanjutnya di sini kita fokus lagi ke garis ini. Ini adalah garis untuk lingkar lengan atas. Perhatikan teman-teman ya, garis yang ini yang panjang ini. Ini adalah garis as tengah. Jadi dari garis ini keluar 2,5 cm. Oke, di sini saya ulangin ya. Dari garis ini keluar 2,5, kemudian masuk 2,5. Jadi posisi as tengahnya itu di titik ini ya, atau garis yang berwarna merah ini. Kemudian kalau di atas garis asnya di sini, untuk yang bagian bawah garis asnya kita rubah. Dari garis ini kita geser keluar dulu 1,5 cm atau 1 cm boleh. Di sini saya akan keluarkan 1,5 cm dari garis ini. Jadi titik asnya nanti berubah di sini. Kalau tadi di atas itu di sini, kalau yang di bawah itu di sini, maka dari titik ini keluar 2,5 cm, masuk 2,5 cm. Kemudian kita buat garis ya, dari titik ini ke sini dan titik ini ke sini. Untuk menghubungkannya kita menggunakan penggaris pinggul seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan cara menggarisnya. Oke, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan tentukan untuk bagian lingkar lengan bawah ya. Jadi untuk menentukan lingkar lengan bawah sini, kita harus rubah garisnya. Jadi dari garis merah ini kita naikin 1 cm. Kemudian kita menggunakan penggaris siku. Penggaris siku kita posisikan di garis ini. Nah, jadi posisinya agak sedikit miring ya di bagian sini. Selanjutnya untuk lubang lengan bagian bawah atau lingkar lengan bawahnya. Untuk ukuran ini saya gunakan lubang lengannya 28 cm ya, itu standar. Nah, di sini saya akan buat 28 cm. Jadi caranya 28 kita bagi 2. Maka di sini akan menjadi 14 cm. Angka 14 cm ini kita ukur dari titik tengah-tengah garis ini ya, atau garis as 2 garis ini. Tengah-tengahnya kan di sini. Perhatikan. Nah, dari sini ke sini kan 5 cm, kita ambil tengah-tengahnya. Kemudian dari titik ini kita buat 14 cm. Oke, di sini titiknya. Teman-teman bisa ukur. Dari sini ke sini kita ukur dulu. Kemudian kita hubungkan dari sini ke sini. Nah, maka di sini akan mendapatkan angka 28 cm sesuai lubang lengannya ya. Selanjutnya kita fokus ke bagian atas ya. Kita fokus dari garis ini. Dari garis ini kita masuk 1 cm, kemudian keluar 1 cm. Kemudian dua titik ini kita hubungkan ke bagian bawah sini. Jadi nanti dua garis ini akan menjadi satu di bagian sini. Untuk cara menggarisnya, teman-teman bisa perhatikan, kita menggunakan penggaris pinggul lagi. Nah, di sini kan kurang ya, untuk penggarisnya kita bisa sambung menggunakan penggaris lurus. Perhatikan cara menyambungnya. Oke, di sini kita atur-atur dulu ya. Oke, kira-kira sudah langsam seperti ini bentuknya. Kita tinggal garis. Kemudian dari titik ini kita hubungkan ke garis ini. Caranya seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan saja. Oke, selanjutnya di sini kita akan tentukan untuk belahan lengannya. Itu standarnya kurang lebih 11 cm. Nah, di sini saya akan buat 11 cm. Nah, jadi nanti belahannya itu di sini titiknya.
Kemudian kita buat garis untuk kampuh belahannya. Selanjutnya untuk kampuh bawah atau kelimannya kita bisa buat 4 cm. Oke, sekarang kita bisa buat garis melengkung atau kerung lengannya, ya yang di sini. Tapi di sini kan belum ada titik puncak lengan. Jadi untuk menentukan titik puncak lengan itu dari garis ini ke sini kita ambil tengah-tengahnya. Perhatikan ya, dari garis ini ke sini kita ambil tengah-tengahnya. Nah, di sini puncak lengannya. Selanjutnya kita hubungkan ke sini untuk kerung lengan depannya. Cara menggarisnya teman-teman perhatikan. Jadi ini adalah garis yang kurang melengkung ya, yang tidak terlalu melengkung. Kita posisikan seperti ini. Lalu kita garis seperti ini, lalu penggaris kita putar. Nah, jadi untuk kerung lengan depan itu seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan ke bagian sini untuk kerung lengan belakang. Perhatikan cara menggarisnya. Di sini kita atur-atur dulu ya untuk penggaris lengkungnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk menggarisnya. Selanjutnya kita akan garis dari sini ke sini menggunakan penggaris lengkung lagi. Nah, kita posisikan penggarisnya seperti ini. Lalu kita garis. Oke, selanjutnya karena di sini kan naik setengah senti, sedangkan yang bagian luar itu naik 1 cm, maka ada selisih setengah senti, maka di sini kita turunin saja setengah senti. Jadi supaya nanti saat disambung itu sama ya. Oke, jadi untuk pola lengannya ini sudah selesai. Sekarang kita bisa ukur untuk kerung lengannya. Nah, untuk cara mengukurnya kita ukur dari sini dulu. Oke, kemudian kita sambung ya ke bagian sini. Di sini saya mendapatkan angka 57,5 cm. Ya, di sini 57,5 cm. Kita catat dulu ya untuk kerung lengan itu 57,5 cm. Sedangkan untuk lingkar ketiak tadi kan 53 cm. Berarti di sini ada selisih 4,5 cm. Kalau selisih 4,5 cm itu sebenarnya sudah normal ya, standar lengan jas. Karena untuk selisih lengan jas itu standarnya 4 sampai 6 cm. Kalau yang pemula biasanya menggunakan 4 cm, kalau yang profesional kadang-kadang ada juga yang menggunakan 6 cm. Nah, di sini saya mendapatkan selisih 4,5 cm, menurut saya sudah benar ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau dibuat 4 cm saja supaya tidak susah saat pemasangan, dari sini kita kurangin saja setengah senti. Nah, tapi di sini karena hanya selisih 4,5, saya tidak akan kurangin. Menurut saya sudah bagus. Oke, jadi sekarang saya akan potong untuk polanya. Nah, di sini untuk pemotongannya, karena ini kan pola belum termasuk kampuh, kita akan tambahkan kampuh saat pemotongan di kertas ini ya. Di sini kita potong yang di bagian besar dulu. Jangan sampai lupa kita tambahkan kampuh 1 cm ya. Di sini saya akan tambahkan kampuh 1 cm. Oke, setelah dipotong dan sudah saya tambahkan kampuh juga ya. Perhatikan di sini saya tambahkan kampuh 1 cm muter. Sekarang kita akan buat untuk bagian pola anak lengan jasnya. Jadi di sini supaya lebih cepat, kita jiplakin saja polanya seperti ini. Kita potong dari pola yang terbesar saja. Jadi biar lebih simple ya, di sini kita potong yang bagian besarnya saja.
Oke, setelah lengannya dijiplakin seperti ini, sekarang kita buka dulu, saya akan coba perlihatkan. Nah, seperti ini ya, jadi ada dua. Nah, supaya lebih cepat, jadi untuk pola anak lengan jasnya kita buat dari sini saja. Nah, di sini kita potong. Nah, jadi untuk pola lengan anak jasnya itu sudah jadi ya, seperti ini. Nah, nanti saat disambung itu akan posisinya seperti ini. Kemudian di bagian belakang itu akan seperti ini. Selanjutnya, kalau teman-teman mau dibuat garis untuk batas jahitan, silahkan digaris sendiri. Tapi di sini saya akan buat seperti ini saja. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.